Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Apa kabarnya nak? Semoga selalu sehat ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenalkan, nama ibu Bu Nurul. Hari ini kita akan belajar tematik 2A atau tema 1 tentang hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 4. Yuk kita buka buku tematiknya halaman 22. Di halaman 22 ini ada teks bacaan yang berjudul Petani dan Ketiga Anaknya. Kita baca bersama-sama ya. Dahulu kala, hiduplah seorang petani tua dengan 3 anaknya. Ketiga anaknya selalu bertengkar. Pak Tani sedih melihat perilaku anak-anaknya. Suatu hari, ia memanggil ketiga anaknya. Ia memberikan setiap anaknya sebuah lidi. Ia meminta mereka mematahkan lidi itu. Dengan mudah, ketiga anaknya mematahkan setiap lidi. Pak Tani mengambil sapu lidi. Pak Tani menyuruh anak-anaknya mematahkan sapu lidi. Anak pertama tidak berhasil mematahkannya. Begitu pula anak kedua dan anak ketiga. Sapu lidi mudah untuk dipatahkan, kata Pak Tani pada anaknya. Tapi lidi yang banyak susah dipatahkan. Bersatulah anak-anakku, kata Pak Tani lagi. Anak-anak Pak Tani meminta maaf. Mereka berjanji akan bersatu serta tidak bertengkar lagi. Nah, dari bacaan ini kita dapat mengambil hikmahnya. Maksud dari bacaan ini apa ya, Nak? Jadi, kita harus selalu berbuat baik dan bersatu. Baik itu dengan kakak, adik, teman, tetangga, saudara, atau siapapun. Karena jika kita bersatu, maka kita tidak mudah terpecahkan. Nah, di halaman 23 ada 5 pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama nih. Nomor 1, siapa yang selalu bertengkar? Ya, anak petani. Nomor 2, siapa yang memiliki 3 anak? Petani ya yang punya 3 anak ya. Nomor 3, dapatkah anak-anak Pak Tani mematahkan sebuah lidi? Sebuah lidi bisa? Bisa. Nomor 4, dapatkah anak-anak Pak Tani mematahkan seikat lidi? Lidinya banyak, bisa dipatahkan enggak tadi? Tidak bisa ya. Yang terakhir, bagaimana akhir cerita Pak Tani dan ketiga anaknya? Saling meminta maaf, berjanji bersatu dan tidak bertengkar lagi. Anak-anak Pak Tani tadi sudah saling meminta maaf. Sini ada percakapannya nih. Kata anaknya Pak Tani seperti ini. Maaf ayah, kami telah menyusahkan ayah selama ini. Siapa anak-anak ibu yang pernah meminta maaf? Meminta maafnya karena apa sayang? Nah, jadi jika kita berbuat salah, maka kita harus meminta maaf. Ketika meminta maaf, pasti harus mengucapkan kata maaf. Ibu kasih contoh ya, kalimat meminta maaf. Maaf Jono, aku tidak sengaja menjatuhkan mainanmu. Atau misal, anak ibu tidak sengaja menjatuhkan gelas di rumah. Lalu minta maaf ke mamah. Gimana kalimatnya? Maaf ya mah, aku tidak sengaja menjatuhkan gelasnya. Nah,
ibu sudah tahu nih tentang membuat kalimat meminta maaf. Sekarang kita buka halaman 24. Kita buat kalimat meminta maafnya yuk. Ada 3 gambar. Gambar yang pertama, Jono terlambat datang ke sekolah. Atau kamu datang terlambat ke sekolah, kemudian gurunya sedang mengajar di depan kelas. Apa yang kamu ucapkan ya? Maaf Bu Guru, saya terlambat datang ke sekolah. Ya. Kemudian gambar yang kedua, kamu asyik bermain hingga terlambat pulang. Lalu ibu menegur karena kamu tidak memberitahu ibu. Apa yang harus kamu ucapkan? Maaf Bu, aku terlalu asyik bermain hingga terlambat pulang. Nah, selanjutnya masih di halaman 24, bagian 2, lengkapi kalimat berikut dengan kata maaf, tolong, atau terima kasih. Kita pilih yang paling tepat. A. Titik-titik. Ambilkan buku di atas lemari itu kah? Kira-kira yang tepat pakai kata maaf, tolong, atau terima kasih ya? Betul. Menggunakan kata tolong. Tolong ambilkan buku di atas lemari itu kah? Nomor B. Kita lengkapi titik-titiknya ya. Titik-titik, Bu, aku tidak sengaja menjatuhkan piring di dapur. Apa kata yang tepat ya? Maaf Bu, aku tidak sengaja menjatuhkan piring di dapur. Yang C, teman-teman, titik-titik ajari aku materi tentang nilai tempat bilangan. Apa yang tepat ya nak? Tolong ajari aku materi tentang nilai tempat bilangan. Masya Allah, alhamdulillah anak-anak ibu sudah bisa melengkapi kalimat dan membuat kalimat meminta maaf. Sekarang kita akan belajar menentukan nilai tempat dari bilangan-bilangan. Ada di halaman 25. Di bagian 1 ya. Yang A, 127 sama dengan titik-titik ratusan ditambah titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Kita harus tentukan dulu mana yang ratusan, puluhan, dan satuan. Ada yang sudah tahu ratusan yang mana? Ya, angka 1 di depan, 100, 1 ratusan. Ditambah puluhannya yang 20-an. Tambah satuannya yang angka 7 paling belakang. Mudah bukan? Sekarang yang B, 189. Ratusannya mana ya? 1 ratusan ditambah puluhannya yang 80-an dan 9 satuan. Yang C, 230. Betul, 200-an ditambah 30-an ditambah 0 satuannya. Kemudian nomor 2, tuliskan lambang bilangan berikut. Lambang itu tulis angkanya ya. A, 115. Bagaimana cara menulis 115? Ya, seperti ini ya, 115. Dibacanya 115. B, 219. C, 143. Masya Allah, 143. Seperti ini penulisannya. Nomor 3, tuliskan nama bilangan berikut. Namanya ditulis ya. Bagian A, angka berapakah ini? Bilangan berapakah ini? Betul sekali.
369. Kita tulis ya. 369. Bagian B, bilangan berapakah ini? Betul, 401. Bu, bukan 401 dibacanya. Bukan. Kalau ada 0 di tengahnya ini tidak perlu kita baca. Langsung aja 401. Nolnya tidak usah ikut dibaca. Ya. Terakhir, yang C, angka berapakah itu? Ya, 443. Kalau Bu Nurul tulis seperti ini, bilangan berapakah ini? 209 atau 209? Ya, betul sekali. 209. 0 di tengahnya tidak perlu dibaca. Ya. Untuk bagian D dan E, anak-anak bisa kerjakan sendiri sebagai latihan ya nak ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Peramah dan Sopan seperti di pembelajaran 1. Kemudian kita akan memberikan atau menandai bagian yang bernada kuat. Bernada kuat tuh gimana sih Bu Nurul? Jadi dinyanyikannya itu dengan tekanan yang kuat. Coba kita dengarkan dulu lagunya ya. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Alhamdulillah. Nah, sudah didengarkan lagi lagunya? Bagian mana yang dinyanyikan dengan nada yang kuat? Bukan yang congkak. Congnya ya, itu dinyanyikan dengan nada yang kuat. Boleh digarisbawahi. Bukan yang sombong. Bu-nya juga garis bawahi karena dia tekanannya kuat. Som juga sama, tadi tekanannya kuat ya. Yang disayangi, handai dan taulan. Disayangi, yangnya garis bawahi juga. Handai, hannya juga garis bawahi. Taulan juga digaris bawahi lannya. Hanya anak yang tak pernah bohong. Nak garis bawahi, tak digaris bawahi, hong juga garis bawahi karena dia tekanannya kuat. Rajin bekerja, peramah dan sopan. Rajin, jinnya garis bawahi, bekerja, ja-nya, peramah, bagian ra-nya, sopan, bagian pan-nya. Garis bawahi juga ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, jangan lupa minum vitamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.